Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Rafindra Ardiana Darmaji. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugasnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Anggi Rahayu Setiawan dengan NIM 2101010057. Selanjutnya ada Nurul Bella Fitriani Hakim dengan NIM 2101010073. Kemudian ada Aisyah Nifsyulaili dengan NIM 2101010052. Selanjutnya ada Alvin Esani dengan NIM 2101010045. Selanjutnya ada Ananda Elmi Amalia dengan NIM 2101010060. Kemudian ada Bimo Seno Aji dengan NIM 2101010068. Introduksi pada manajemen, manajer dan pengelolaannya. Definisi manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dalam suatu organisasi, atau dengan kata lain, suatu pengelolaan yang dipimpin oleh seorang manajer. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengarahkan usaha dan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain dalam membantu organisasi untuk mencapai sasarannya. Manajer juga berfungsi untuk memimpin dan memotivasi orang lain dalam kerja mereka menuju pencapaian sasaran-sasaran tersebut yang dapat menyisingkan lengan bajunya dan berteriak jika situasi menuntut, dapat mengevaluasi apakah sasaran-sasaran perusahaan sudah dicapai secara efisien dan efektif. Jadi, pekerjaan manajer bukanlah menyelesaikan tugas-tugasnya pribadi, melainkan berupaya membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Wujudnya dapat berupa koordinasi atau pekerjaan suatu kelompok dari departemen tertentu di dalam perusahaan. Dapat pula berupa mengawasi pekerjaan individu tertentu. Dalam mengelola pekerjaan manajer, berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer. Di antaranya yaitu, yang pertama ada merencanakan. Merencanakan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran. Kedua ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan 2 orang atau lebih guna untuk bekerja sama dengan cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran. Ketiga, memimpin. Memimpin adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau sebuah organisasi, yang meliputi mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Terakhir, ada mengendalikan. Mengendalikan berarti proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Selanjutnya, menurut Richard L. Duff, fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, suatu fungsi manajemen yang meliputi pendefinisian sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran, dan pengembangan rencana kerja dalam mengelola aktivitas. Penataan atau perorganisasian, fungsi manajemen yang melibatkan tindakan-tindakan penataan dan pengaturan berbagai aktivitas kerja secara terstruktur demi mencapai sasaran organisasi. Kepemimpinan, fungsi manajemen yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain untuk mencapai sasaran organisasi. Pengendalian, fungsi manajemen yang melibatkan tindak pengawasan, penilaian, dan koreksi terhadap kinerja dan hasil pekerjaan. Selanjutnya, menurut F.X. Warto, unsur-unsur manajemen yaitu
1. Ada tujuan tertentu yang akan dicapai. 2. Dalam proses pencapaian tujuan, orang membuat perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan. 3. Dalam pencapaian tujuan ada bantuan orang lain. 4. Manajemen merupakan seni dan ilmu. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, keahlian-keahlian dalam manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajer puncak lebih ke arah keadilan konseptual. Yang kedua, manajer menengah lebih ke arah keadilan hubungan antar manusia. Dan yang ketiga, manajer jenjang bawah lebih ke arah keahlian teknis. Manajer fungsional adalah seorang manajer yang bertanggung jawab hanya atas satu aktivitas organisasi, seperti manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Sedangkan manajer umum adalah seseorang yang bertanggung jawab atas semua aktivitas seperti produksi, penjualan, pemasaran, dan keuangan untuk sebuah organisasi seperti perusahaan atau anak perusahaan. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, pada perusahaan yang besar, manajer puncak, tengah, dan lini pertama bekerja pada berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, operasi, pemasaran, dan keuangan. Sebagian besar bidang-bidang ini berhubungan dengan tipe-tipe keahlian manajerial yang dibahas selanjutnya dan dengan beragam prinsip dan aktivitas bisnis. Yang pertama, manajer sumber daya manusia bertugas merekrut dan melatih karyawan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan besarnya kompensasi. Yang kedua, manajer operasi, sistem yang digunakan untuk perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, manajer pemasaran, mencakup pengembangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa. Yang keempat, manajer keuangan, bertugas merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi dan sumber-sumber keuangannya. Dan yang terakhir, yang kelima, manajer-manajer lain atau bisa disebut manajer khusus, contohnya manajer berhubungan masyarakat atau humas, dan manajer penelitian dan pengembangan atau litbang. Apa sih kerjaan seorang manajer? Nah, seorang manajer berperan sebagai jembatan antara pribadi yang terdiri dari panutan, pemimpin, dan penghubung, menyambung informasi yang terdiri dari pengawas, penyebar berita, dan juga juru, serta berperan mengambil keputusan yang terdiri dari pengusaha, pelopor pendobrak, pengetas kendala, pengalokasi sumber daya, dan juga perunding. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang manajer harus mampu untuk berinteraksi dengan banyak orang sebagai jembatan antara pihak satu dan juga pihak dua, dan sebagai pengambil keputusan dalam suatu keadaan agar pekerjaan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat manajemen dan keterampilan dibagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan teknis adalah kemampuan menggunakan prosedur teknik dan juga pengetahuan bidang khusus. Yang kedua, keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan dan juga mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Yang terakhir, keterampilan manusia adalah kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain sebagai individu atau dalam kelompok. Imbalan dan tantangan dalam menjadi seorang manajer. Imbalan: memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif dan berimajinasi, membantu orang lain menemukan makna dan pencapaian di dalam kerja, mendapatkan pengakuan dan status dalam organisasi maupun masyarakat, mendapat kompensasi yang layak, dan bentuk gaji bonus dan opsi saham, serta selalu dibutuhkan oleh organisasi manapun. Tantangan: harus bekerja keras, lebih banyak mengemban tugas dan bersifat klerikal atau administratif, berurusan dengan beraneka ragam orang, memotivasi para pekerja dalam situasi kacau yang penuh dan tidak kepastian, memadukan pengetahuan, keahlian, ambisi, dan pengalaman dari beragam kelompok orang, serta keberhasilannya tergantung pada kinerja orang lain. Definisi kepemimpinan: kepemimpinan merupakan kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok, atau bisa disebut dengan subjek yang dapat menarik perhatian banyak orang.
Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis, menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.